뭐가? 싫어. Aksi penyelamatan wanita cantik dari para berandalan menjadi pembuka drama ini. Seorang pria tampan bernama Chun Nam-wook berhasil mengalahkan para berandalan dengan begitu mudahnya. Ia dijuluki sebagai petarung tunggal yang handal. Usai bertarung, ia pun menghampiri wanita pujaannya yang bernama Han Sunyo. Nona Kucing adalah panggilan sayang dari Nam-wook kepada Sunyo. Yap guys, ini adalah adegan singkat dari sebuah komik berjudul Sunyo dan Nam-wook yang rilis 10 tahun yang lalu. 아니, 안 괜찮아. Di dunia nyata, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang terlihat muak dengan cerita romansa di komik tersebut. Wanita ini juga bernama Han Sunyo, yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari sang kreator di komik tersebut. Ibunya sengaja menaruh nama anaknya sebagai pemeran utama wanita di komik yang ia kerjakan 10 tahun yang lalu. Jika Sunyo muak dan jijik dengan kisah romansa di komik ini, lain halnya dengan sahabatnya yang bernama Min Jung. Ia adalah penggemar berat dari komik ini yang terkesan klasik di matanya. Kisah percintaan jadul benar-benar membuatnya tergila-gila dengan komik ini guys. 클리셰는 다 때려 부은 게 이건 2000년대 감성을 그대로 담은 순정 만화의 고전이라고. 아, 천남이야 왜 이렇게 느끼해? 진짜 싫어. Nah, by the way guys, alasan lain mengapa Sunyo jijik dengan komik ini adalah karena ia benci disama-samakan dengan karakter Sunyo di komik tersebut. Meski nama dan wajah mereka sama ya kan, namun kepribadian mereka sangat berbeda. Di dalam komik, Sunyo adalah karakter yang lemah, ceroboh, dan pasif, serta pecinta kucing, hingga ia dipanggil sebagai Nona Kucing. Sedangkan di dunia nyata, ia adalah wanita yang tangguh, aktif, dan mandiri, namun sangat takut pada kucing. Slang seperti Sunyo juga sering beredar di masyarakat, dan hal itu benar-benar membuat Sunyo kesal. Oh iya guys, selain bersahabat dengan Min Jung, Sunyo juga memiliki sahabat pria bernama Yejun. Yejun ini adalah siswa sekaligus model yang sering trending topik di internet. Oke, kita lanjut ya. Suatu malam, Sunyo tengah berulang tahun. Ia mengundang Min Jung dan Yejun untuk makan-makan di rumahnya. Sayangnya, sahabatnya itu tak bisa hadir karena Yejun yang harus lembur pemotretan. Sedangkan Min Jung malah diare usai makan makanan basi. Alhasil, Sunyo pun melewati malam ulang tahunnya seorang diri. Saat itulah hal aneh mulai terjadi. Lampu di rumah Sunyo kedap-kedip, disertai barang-barang yang mengguncang tak karuan. Hal ini tentu saja membuat Sunyo jadi panik dan ketakutan. Tak lama kemudian, sebuah komik jatuh ke lantai guys. Sunyo mengambil komik tersebut dan membaca sebuah cuplikan scene di dalamnya. Adapun itu adalah adegan di mana Nam-wook tengah mengucapkan selamat ulang tahun pada Sunyo. Di dalam komik itu, karakter Sunyo meminta sebuah ciuman kepada Nam-wook sebagai hadiah ulang tahun. Usai membaca cuplikan scene tersebut, secara mengejutkan, tiba-tiba karakter Nam-wook hadir di dunia nyata dan hendak mencumbu Sunyo guys. 고양이 씨. Hal itu tentu saja membuat Sunyo jadi kaget dan teriak tak karuan. Melihat Sunyo yang menolak ciumannya, Nam-wook pun jadi heran. "Apakah kau tak mau ciumanku lagi, Nona Kucing?" katanya. Mendengar kalimat Nona Kucing ya kan, Sunyo pun jadi sadar bahwa pria yang tengah berada di hadapannya sekarang adalah Nam-wook dari dunia komik. Usai sama-sama menenangkan diri, Sunyo pun berusaha menjelaskan situasinya. Meski sukar dipercaya, namun Nam-wook harus sadar bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan hanya sebuah karakter di dalam komik. Nam-wook pun langsung membaca komik tersebut dan kaget melihat semua kisah hidupnya tergambar di komik itu. Bukannya bersedih guys, Nam-wook justru merasa dirinya keren karena bisa keluar dari komik. Ia lantas bertanya bagaimana Sunyo juga bisa keluar dari komik ini. Sunyo mengatakan bahwa ia adalah manusia asli, bukanlah karakter Sunyo yang keluar dari komik. Wah, 신기하다.
Esok harinya, Sunyo bangun dengan kepanikan di dalam otaknya. Ia memeriksa seluruh rumah dan berharap Namwook yang datang hanyalah mimpi. Ia sempat senang karena tak ada tanda-tanda keberadaan Namwook di sana. Namun sayang, tiba-tiba Namwook keluar dari kamar mandi dan tentu saja ya kan, membuat Sunyo jadi frustasi. Karena Namwook tak punya tempat tinggal di dunia nyata, Sunyo pun membolehkan Namwook tinggal di rumahnya. Sunyo lalu pergi ke sekolah dengan lesunya. Untungnya mood Sunyo pulih kembali setelah mendapat kado dan kue ulang tahun dari Minju dan Yejun. 나는 진짜 완전 땡큐지. 아싸, 고마워. 잘 쓸게. Di rumah, Namwook melihat notif ulang tahun di laptop Sunyo. Ia heran karena Sunyo di dunia komik dan Sunyo di dunia nyata memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Malam harinya nih guys, Namwook memberikan headset jadul yang berada di kantongnya sebagai hadiah ulang tahun untuk Sunyo. Sayangnya Sunyo malah bersikap ketus dan mengatakan bahwa ia tak membutuhkan headset jadul ini. Namwook lalu mengatakan alasannya memberikan headset miliknya adalah karena kasihan pada Sunyo yang memiliki headset rusak yang tak memiliki kabel. Yap guys, karena karakter Namwook diciptakan 10 tahun yang lalu ya kan, ia masih belum mengenal headset wireless. Itulah sebabnya ia mengira headset Sunyo yang tak berkabel adalah barang yang rusak dan telah membuangnya. Mengetahui headset wireless itu telah dibuang ya kan, Sunyo pun menangis frustasi. 버렸는데? Nah, hari-hari terus berlalu. Bukannya akur nih, Sunyo dan Namwook justru sering berselisih paham. Namwook selalu menghabiskan paket data Sunyo, bahkan membajak akun media sosial Sunyo dengan postingan alaynya. Hal ini tentu saja membuat Sunyo semakin murka. Tak hanya itu, Namwook bahkan nekat datang ke sekolah Sunyo dengan seragam jadulnya dan tentu saja tingkah alaynya. Melihat kedatangan pria caper ini ya kan, Minjung dan Yejun pun ikut melongo. 알겠지 고양이씨? Sunyo lalu menarik Namwook ke tempat sepi. Ia bertanya, mengapa Namwook nekat ke sekolahnya? Ternyata Namwook menginginkan sebuah ciuman yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Sunyo. Namwook beranggapan bahwa kehadirannya ke dunia nyata karena Sunyo yang meminta sebuah ciuman saat membaca potongan scene di sebuah komik. Jika sekarang mereka ciuman, mungkin saja Namwook bisa kembali ke dunianya. Tentu saja Sunyo kekeh menolak permintaan itu karena tak ingin ciuman pertamanya direnggut oleh Namwook. Karena Minjung dan Yejun telah melihat wajah Namwook, Sunyo pun mengenalkan Namwook sebagai anak dari teman ibunya. Agar mereka tak curiga ya kan, Sunyo juga mengatakan bahwa Namwook adalah inspirasi tokoh pria dalam komik yang dibuat ibunya. Nah, by the way guys, ada sedikit efek samping dari kehadiran Namwook. Setiap orang yang tak sengaja bertatapan dengannya akan bersikap aneh. Seperti Minjung dan Yejun yang tiba-tiba memuji ketampanan Namwook dengan bahasa klisenya. Usai efeknya hilang, Minjung dan Yejun pun jadi bingung dengan tingkahnya sendiri. 일 하고서도 이렇게 멋지다니. 당연하지. 심지어 이름이 천나무기라고? 너희도 날 아니 만화 캐릭터 천나무를 알아? 만친남이 따로 없군. Saat berjalan-jalan bersama Minjung di lorong sekolah, Namwook mengatakan bahwa ia ingin mencium Sunyo. Mendengar itu ya kan, Minjung pun berjanji akan membantu Namwook mewujudkan mimpinya itu. Hal ini karena Minjung sangat ingin Sunyo merasakan indahnya cinta. Diketahui Sunyo ini cukup tertutup perihal masalah cinta. Oke ya, kita lanjut lagi. Namwook pun melaksanakan semua tips dan trik yang dikatakan Minjung untuk mendekati Sunyo. Bukannya sukses guys, Namwook justru mendapat amarah besar dari Sunyo. Saat makan siang di kantin, tiba-tiba seorang gadis datang dan menumpahkan minuman Sunyo. Ternyata ia mendapat efek samping saat bertatapan dengan Namwook. Usai melakukan hal keji itu, wanita ini pun jadi panik dan minta maaf. Ia benar-benar tak sadar telah berlaku jahat pada Sunyo. Wanita cantik ini bernama Yina. 아니 뭘? 괜찮아? 미안해 선녀야. 진짜 미안한 거야 뭐야?
Esok harinya, Namwook dan Minjung merenung untuk mendapatkan cara mendekati Sunyo. Kala itu, Namwook tak sengaja melihat Sunyo dan Yejun jalan bersama. Ia menduga jangan-jangan Sunyo telah menaruh hati pada Yejun. Itulah sebabnya Sunyo tak pernah bisa ditaklukkannya. Mendengar spekulasi Namwook, Minjung pun hanya bisa tersedak dan mengatakan bahwa Sunyo tak mungkin menyukai Yejun. Meski begitu, Minjung percaya bahwa suatu saat mungkin saja rasa cinta bisa tumbuh di antara mereka. Mendengar itu ya kan, Namwook pun jadi semakin gencar mengejar Sunyo. Demi mendapatkan cinta Sunyo, Namwook pun melakukan caranya di era jadul. Ia menyatakan cinta melalui mikrofon sekolah, bahkan melempar ribuan pesawat kertas kepada Sunyo. Karena tingkah Namwook ini ya kan, Sunyo jadi murka dan sepakat untuk mencium Namwook. Ia berharap si alay ini bisa segera kembali ke alamnya. Usai berciuman itu guys, Namwook tak kunjung hilang dari pandangannya. Sunyo bahkan melakukan ciuman itu sampai 2 kali. Namwook tak hilang juga. Ia benar-benar frustasi sampai ingin melayangkan tangannya ke wajah Namwook. Namwook pun membela diri dengan mengatakan bahwa ia tak pernah mengklaim cara ini pasti berhasil. Ia hanya menduga-duga. By the way guys, ternyata Minjung juga ada di sana dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. Minjung pun jadi tahu bahwa Namwook bukanlah manusia, melainkan karakter komik yang hadir ke dunia nyata. Bukannya kaget tak ketulungan, Minjung justru langsung percaya begitu saja. Ia sangat senang karena bisa berjumpa dengan karakter idolanya. Hari-hari terus berlalu dan Sunyo terus mengingat adegan ciuman itu. Ia sangat frustasi karena Namwook yang tak kunjung pergi. Karena takut diusir, Namwook pun mencoba untuk meringankan pekerjaan rumah Sunyo. Ia memasak serta mencuci baju Sunyo. Bukannya mendapat pujian ya kan guys, Namwook justru panen makian dari Sunyo. Baju yang tak boleh dicuci pakai mesin jadi mengecil. Dan hal ini membuat Sunyo murka. Dengan ringan hati, Sunyo pun mengusir Namwook dari rumahnya. Usai Namwook keluar dari rumahnya, Sunyo pun mencicipi topoki yang dimasak Namwook. Rasanya sangat enak dan membuat Sunyo ketagihan guys. Sebenarnya Sunyo merasa bersalah saat mengusir Namwook. Ia terus memandangi luar rumah dan berharap Namwook kembali. Tak lama kemudian, Namwook pun kembali dengan gaya rambut modern usulan Minjung. Yap guys, meski tak terlalu banyak berubah sih ya kan, Sunyo pun menyambut hangat kepulangan Namwook. Di rumah, Namwook kembali memasakkan topoki untuk Sunyo. Kala itu tak sengaja air minum tumpah ke buku komik. Secara mengejutkan, wajah Namwook pun juga ikutan basah. 흉터도 많이 안 물었어. 설마 아까 만화책 찢어진 거 붙여놔서? 실수해서 나오기도 한다. 뭐야? Itu artinya buku komik dan Namwook saling terhubung. Di sekolah, Sunyo sangat senang karena catatan pelajarannya telah rampung dibuat. Tiba-tiba Yina masuk ke kelas dan tak sengaja bertatapan lagi dengan Namwook. Efek samping pun terjadi dan Yina malah menyiram buku catatan itu. Hal ini adalah bentuk kecemburuan Yina karena Sunyo yang dekat dengan Namwook. Sunyo pun harus menahan murka karena catatan yang dibuatnya telah rusak. Malam harinya di rumah, Sunyo pun begadang untuk membuat ulang catatan pelajaran itu. Namwook yang khawatir dengan kesehatan Sunyo pun menyuruhnya untuk istirahat saja. Namun tentu saja ya kan, Sunyo tetap kekeh mencatat karena ini adalah bagian menuju masa depannya. Namwook kemudian berkata bahwa Sunyo sangat berbeda dengan Sunyo di dunia komik. Benar-benar tak seperti Sunyo yang ia kenal. Mendengar kata seperti Sunyo, Sunyo pun jadi bad mood. Ia mengatakan bahwa hidupnya sebagai manusia tak akan sama dengan karakter komik. Ia harus berjuang untuk masa depan, bukan seperti karakter komik yang selamanya bisa hidup sebagai anak muda. Sunyo pun meminta Namwook untuk tak mengganggunya lagi. Mendengar kata ganggu, tentu saja Namwook jadi tersinggung. Bukan keinginannya untuk datang ke dunia ini. Dengan kata lain, Sunyo sendirilah yang menyeretnya datang ke dunia ini. Setelah berdebat panjang dan saling memanas, Namwook pun akhirnya keluar dari kamar Sunyo. Di kamarnya, Sunyo membaca seluruh series komik yang ada. Ia pun sadar bahwa dunia yang ia kenal adalah palsu dan karangan sang editor. Ia sangat jengkel karena hidupnya telah ditentukan selama ini. Esok harinya, Sunyo yang sadar telah kasar pada Namwook pun mencoba untuk minta maaf. Namun belum sempat meminta maaf, Namwook justru bersikap dingin padanya.
Di hari berikutnya nih guys, Namwook begadang untuk membuat catatan pelajaran untuk Sunyo. Usai rampung dibuat, Namwook pun menyerahkan catatan itu dengan dingin. Di sekolah, Namwook bahkan tega mengabaikan Sunyo begitu saja. Ia meminta saran kerja part-time pada Minjung agar tak menyusahkan Sunyo lagi. Alhasil guys, ia pun harus diam mematung karena Namwook harus jadi objek lukisan. Meski pegal ya kan, namun Namwook berhasil mendapatkan bayaran yang setimpal. 여기 조각이 있잖아. Don't move. Stop. 그치. 팔이 약간 위로 이렇게. Di malam hari saat hendak pulang ke rumahnya, Sunyo dijegat oleh seekor kucing. Tentu saja hal ini sangat membuat Sunyo merinding karena ia takut pada kucing. Tiba-tiba sang pahlawan kemalaman pun datang menolong Sunyo. Yap, tentu saja itu adalah Namwook. Usai hindari kucing dengan gandengan tangan, Sunyo pun meminta maaf pada Namwook. Kala itu, Namwook juga meminta maaf pada Sunyo sekaligus berterima kasih. Setelah menjalani kerja part-time sebagai objek lukisan, Namwook jadi sadar bahwa selama ini hidupnya tak bebas dan telah ditentukan. Ia berterima kasih kepada Sunyo yang telah membawanya hadir ke dunia nyata. Setidaknya di dunia ini ia bisa bergerak bebas sesuai kemauannya. Mereka pun berdamai malam itu. Baru mengukir senyum nih guys, ya kan? Kabar buruk pun datang. Ternyata buku komik yang dibawa Namwook telah hilang. Yap guys, ternyata buku itu telah dicuri oleh Yina. Ia mengancam akan menjatuhkan komik ini dari atas gedung jika Namwook tak mau pacaran dengannya. Tentu saja Sunyo dan Namwook jadi panik ya kan. Jika buku itu jatuh, maka Namwook juga akan ikut jatuh. Alhasil mau tidak mau, Namwook pun harus jadi pacarnya Yina. 안돼. 진정해. 나랑 데이트하면. 데이트 해줄게. 그거 주면. Hari kencan perdana pun tiba guys. Kala itu Sunyo, Yejun, dan Minjung juga datang ke kafe yang sama untuk mengacaukannya. Saat Namwook belum tiba di lokasi, Yina terus saja menggerutu. Ia masih tak menyangka mengapa ia mengancam Namwook untuk jadi pacarnya. Tentu saja Yina masih belum sadar bahwa ia terkena efek samping dari kehadiran Namwook. Usai beberapa saat menunggu, akhirnya Namwook pun tiba di kafe dengan busana era jadulnya. Celana jeans berantai serta rompi dan topi koboi-nya benar-benar terkesan alay. Bukannya ilfil, Yina dan Yejun justru kembali terkena efek samping Namwook guys. Mereka begitu memuja-muja penampilan jadulnya Namwook. 내 온몸이 다 베일 것 같다고. 마치 2010년으로 돌아간 것만 같아. 모던하고 시크한 페도라로 자칫 심심할 수 있는 패션에 센스 있는 패션을 원해? 체인이면 오케이. 망할 천남 교과. Nah, usai makan bersama, mereka pun main biliar bersama. Kala itu terjadi pertarungan pasangan Namwook dan Yina melawan Sunyo dan Yejun. Terlihat wajah cemburu di wajah Sunyo saat melihat kemesraan Namwook dan Yina. Begitupun sebaliknya, Namwook sangat cemburu saat Sunyo dan Yejun selebrasi kemenangan dengan berpelukan. 대신해 주기 없어. By the way guys, sebenarnya Yejun ini telah lama menyimpan hati untuk Sunyo. Namun ia tak bisa mengatakannya karena mereka yang bersahabat. Sepulang dari kencan, Sunyo pun kesal karena Namwook tak mendapatkan komik itu kembali dari tangan Yina. Alhasil, keesokan harinya, Sunyo nekat menjumpai Yina seorang diri. Ia meminta Namwook menunggu di luar agar Yina tak mendapatkan efek samping. Benar saja guys, Yina sangat meminta maaf atas sikapnya dan hendak mengembalikan komik itu. Baru saja akan diserahkan, Yina malah melihat Namwook mengintip dari luar kafe. Efek samping pun kembali kambuh dan membuat Yina tak jadi memulangkan komik itu. Terjadilah aksi tarik-tarikan antara Yina dan Sunyo. Namun untungnya Sunyo berhasil membawa kabur komik tersebut. Usai lolos dari Yina, Sunyo pun mendapat kabar bahwa Yejun digosipkan kencan dengan Matilda. Kala itu Sunyo ikut senang dengan kabar burung tersebut. Di malam hari, usai Namwook memberikan hadiah jam tangan untuk Sunyo, tiba-tiba Yejun pun datang dengan terengah-engah. Ternyata Yejun berlari dari lokasi syuting demi bisa segera berjumpa dengan Sunyo. Ia mengklarifikasi bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Matilda. Hal ini membuat Sunyo jadi heran, mengapa Yejun harus klarifikasi seperti ini? Seolah tak ingin dirinya salah paham.
Oke, besoknya di sekolah, Yejun mengatakan bahwa Matilda memang menyatakan cinta padanya. Namun ia menolak pernyataan cinta itu karena ia telah menyukai orang lain. Di sini Minjung langsung connect ya kan bahwa orang tersebut adalah Sunyo. Begitu pula dengan Sunyo. Ia hanya bisa menahan diri saat curiga bahwa Yejun menaruh hati padanya. Nah, sore harinya saat Sunyo dan Namuk berduaan di kelas, Sunyo mengatakan bahwa ia akan menantikannya di rumah. Hal ini tak sengaja terdengar oleh Yina. Ia jadi curiga bahwa Namuk dan Sunyo akan bercumbu di rumah malam itu. Yina yang masih terkena efek samping pun malah menjebak Namuk dan menguncinya di gudang sekolah. Ia tak ingin malam ini Namuk bermesraan dengan Sunyo. Padahal ya kan guys, maksud Sunyo mengatakan akan menantikannya itu adalah topoki yang dimasakkan oleh Namuk. Namun kesalahpahaman ini berujung dengan Namuk yang dikunci di gudang sekolah. Yina bahkan mengambil HP tolalit Namuk agar ia tak bisa minta tolong. Usai mengunci Namuk di gudang, Yina pun menelpon Sunyo. Ia mengatakan, kini giliran kamu yang akan merasakan ditinggal Namuk. Mendengar itu, Sunyo jadi khawatir hal buruk akan menimpa Namuk. Ia pun bergegas mencari Namuk di setiap sudut sekolah. Di sisi lain, Namuk yang merasa ia adalah petarung tunggal yang handal mencoba untuk mendobrak pintu. Sayangnya ini adalah dunia nyata, bukan dunia komik. Tentu saja kekuatan Namuk tak akan bisa mendobrak pintu itu. Setelah hilir mudik sampai malam, akhirnya Sunyo mendengar teriakan Namuk dari dalam gudang. Ia pun berhasil menyelamatkan Namuk kala itu. Sayangnya, karena sudah malam, gedung sekolah pun telah digembok. Alhasil, mereka berdua terkurung di dalam sekolah. Yang lebih apesnya lagi guys, hari ini adalah hari Jumat. Itu berarti mereka akan terkurung di sana sampai Senin pun tiba. Mereka terduduk lesu di aula sekolah. Baterai HP pun habis dan membuat mereka hanya bisa pasrah saat itu. 좀만 더? 안 돼. Saat duduk di aula, Sunyo sempat bertanya apakah Namuk merindukan teman-temannya di dunia komik atau mungkin Sunyo di dunia komik. Dengan enteng, Namuk pun menjawab bahwa ia tak merindukan siapapun dari dunia itu. Perihal Sunyo, Namuk mengaku bahwa ia lebih menyukai Sunyo di dunia nyata daripada Sunyo yang di dunia komik. Dengan tulus, Namuk pun bertanya, apakah sebaiknya aku tak kembali ke duniaku? Sunyo pun berkata, mungkin ia juga tak akan siap jika Namuk hilang tiba-tiba. Tak terasa tangan mereka hampir menggenggam satu sama lain. Namun sayangnya tiba-tiba Yejun datang menghampiri. 현선요. Ternyata Yina yang pulih dari efek samping lah yang menelpon dan mengabarkan perbuatannya pada Yejun dan berharap Yejun menolong Sunyo dan Namuk di sekolah. Sunyo dan Namuk pun merasa lega karena tak jadi terkurung sampai hari Senin. Di rumah, usai makan topoki bersama, Namuk tak sengaja melihat buku coklat di atas meja. Ternyata itu adalah buku catatan milik ibunya Sunyo, sang kreator komik. Saat membaca buku itu, Namuk pun akhirnya tahu cara untuk kembali ke dunianya. Sama halnya dengan cara ia datang ke dunia ini, di mana kala itu Sunyo membaca scene ulang tahun tepat di hari ulang tahunnya. Namuk harus melakukan adegan yang sama, tepat di hari yang tertera. Maksudnya adalah, jika di komik ada adegan makan kerupuk di tanggal 17 Agustus, maka di tanggal yang sama, karakter harus melakukan hal yang sama. Dengan begitu, ia akan kembali ke dunianya. Di catatan tersebut juga ada peringatan. Jika karakter terlalu lama berada di dunia nyata, maka ia akan meninggoy. Ciri-ciri karakter yang akan OTW meninggoy guys adalah karakter akan sering tertidur dan terkadang bagian tubuhnya terurai. Mengetahui fakta ini ya kan, Namuk pun hanya bisa terdiam takut. Meski begitu, ia mencoba untuk merahasiakan hal ini pada Sunyo. Esok harinya saat berkeliling melihat universitas, Sunyo bertanya universitas mana yang akan dituju oleh Namuk. Kala itu Namuk justru mengatakan bahwa ia tak perlu memikirkan hal tersebut karena ia akan terus berusia muda di dalam komik. Mendengar itu Sunyo jadi terdiam. Baru tadi malam Namuk mengatakan ingin tinggal di dunia ini. Namun sekarang Namuk justru ingin kembali ke dunianya. Tak hanya itu, Namuk bahkan sedikit membuat jarak dengan Sunyo guys. Perubahan sikap Namuk ini benar-benar membuat Sunyo
jengkel guys. Ia nekat melabrak Namuk dan bertanya, apakah ia ada salah sehingga Namuk ingin kembali ke dunia komik. Percakapan ini tak sengaja terdengar oleh Yejun. Yap guys, kini Yejun jadi tahu bahwa Namuk bukanlah manusia melainkan karakter komik. Ia pun menawarkan Namuk untuk tinggal di rumahnya saja. Karena takut Sunyo risih tinggal bersama pria, di sini Sunyo justru menolak karena ia telah terbiasa serumah dengan Namuk. Di luar Nurul ya kan guys, ternyata Namuk malah mengiyakan ajakan itu. Ia memilih untuk tinggal bersama Yejun agar bisa lebih menjaga jarak dengan Sunyo. Sunyo pun hanya bisa terdiam dengan keputusan Namuk. Di rumah Yejun terjadi perang dingin antara Namuk dan Yejun saat makan ramen. Yejun sadar bahwa Sunyo akan merasa sangat kehilangan jika Namuk kembali ke dunia komik. Meski begitu, ia siap menghibur Sunyo usai kepergian Namuk. Meski kata-kata Yejun sangat menusuk, namun Namuk sadar bahwa itu adalah fakta yang harus diterimanya. Pada akhirnya, ia akan pergi dari sisi Sunyo dan Yejun lah yang akan menggantikan posisinya. Sementara di rumah Sunyo, usai makan bersama, Minjung pun pamit pulang. Sebelumnya ia bertanya mengenai sifat aneh Namuk pada Sunyo. Terlebih, ternyata Namuk telah membuat daftar keinginan. Seakan-akan hidupnya tak lama lagi. Mendengar itu ya kan, Sunyo pun jadi teringat dengan buku coklat yang dibaca Namuk. Ia pun segera menggeledah kamar Namuk dan menemukan buku itu. Usai membacanya guys, Sunyo pun jadi sadar alasan perubahan sikap Namuk belakangan ini, di mana Namuk akan menghadapi kemeninggoyannya jika tak segera kembali ke dunianya. Esok harinya di sekolah, Sunyo marah-marah pada Namuk. Bagaimana bisa Namuk merahasiakan hal sebesar ini pada dirinya? Saat Sunyo luput dengan amarahnya, Namuk hanya bisa terdiam dan kemudian jatuh pingsan. Ia pun dibawa ke UKS. 야, 천나무! 천나무! Disinilah Sunyo sadar bahwa ia berada di ujung tanduk. Di satu sisi ia tak ingin Namuk meninggalkannya pulang ke dunia komik, dan di sisi lain ia tak ingin Namuk meninggoy. Usai Namuk bangun, Sunyo pun mengajaknya untuk pulang ke rumah. Sunyo lalu menelpon Yejun dan mengabarkan bahwa Namuk kembali ke rumahnya. Akan lebih baik jika Namuk tetap berada di sisinya. Hal ini tentu saja ditentang oleh Yejun ya kan. Ia tak ingin wanita pujaannya serumah dengan pria lain. Sunyo lalu bertanya, apa kau menyukaiku? Katanya. Tanpa banyak pikir ya kan, Yejun pun langsung mengiyakan. Sayangnya percakapan mereka harus terhenti karena Yejun yang harus lanjut syuting. Ia mengatakan bahwa hal ini harus mereka bicarakan secara langsung dan menutup telepon. 좋아해. Oke, esok harinya, Sunyo, Minjung, dan juga Namuk pergi ke lokasi syuting. Awalnya mereka hanya melihat-lihat Yejun yang tengah syuting. Namun saat ini, Yejun tak bisa berakting dengan baik karena partner syutingnya yang belum datang. 9시 11시, 9시 11시. 할 말이 없어서 물어. 아니야! 컷! 아니야! 지금은 약간 사이코패스 같아. Sutradara pun meminta bantuan Sunyo untuk menjadi pemeran pengganti. Adegan akan diambil dari belakang, sehingga tak akan ada yang tahu jika pemeran wanitanya ditukar. Benar saja guys, setelah ada lawan main, Yejun pun berakting dengan sempurna. Tak hanya itu, bahkan banyak improvisasi dialog sehingga lebih natural dan mendalam. Sebenarnya kalimat itu bukanlah kalimat yang ada di naskah, melainkan isi hati yang selama ini dipendam Yejun pada Sunyo. Sutradara sangat puas dengan adegan ini. Tak hanya itu, Namuk yang menyaksikannya pun hanya bisa menelan api cemburu. 오케이! 오케이입니다. 다음 씬 준비할게요. Usai syuting, Sunyo dan Yejun pun duduk berdua di sudut taman. Sunyo mempersilahkan Yejun untuk mengutarakan isi hatinya. Di sini, Yejun mengatakan bahwa ia telah mengutarakan seluruh isi hatinya saat syuting tadi. Melihat ekspresi Sunyo, Yejun sadar bahwa cintanya kali ini tak bersambut. Agar tak canggung, mereka pun memutuskan untuk kembali berteman saja. Yejun lantas berdamai dengan perasaannya. Saat kembali ke lokasi syuting, Sunyo terbakar api cemburu saat melihat artis cantik tengah menggoda Namuk. Kala itu Sunyo langsung menghampiri dan menegaskan bahwa Namuk adalah miliknya. Meski begitu, sang artis tetap saja menggoda Namuk. 이따 얘기하자. 안녕. Kesal dengan godaan yang ada ya kan, Sunyo pun mengajak Namuk pulang. Namun Namuk yang tertarik dengan dunia akting pun ingin tinggal sedikit lebih lama. Ya, hal ini membuat Sunyo ngambek karena mengira Namuk ingin melihat artis tadi. Ia pun akhirnya pergi sendiri dan disusul langsung oleh Namuk.
Usai lama membujuk, mereka pun berakhir dengan saling tuduh-menuduh. Sunyo mengutarakan kecemburuannya terhadap kedekatan Namwook dan sang artis. Begitu pula dengan Namwook. Ia sangat cemburu dengan akting yang dilakukan Sunyo bersama Yejun. Terlebih lagi saat ini jam tangan yang diberikan Namwook untuk Sunyo malah hilang. Namwook semakin marah kala itu guys dan pergi meninggalkan Sunyo. 야, 어디 가? Tak lama berselang, terdengar kabar bahwa Namwook masuk rumah sakit. Sunyo pun langsung bergegas lari ke rumah sakit. Namun saat berlari itu, Sunyo kembali mendapat kabar bahwa Namwook menghilang dari rumah sakit. Mendengar itu ya kan, Sunyo pun langsung panik karena mengira Namwook telah meninggoy alias lenyap dari dunia ini. Saat ia berusaha menghubungi nomor Namwook, ternyata Namwook telah berada di hadapannya. Yap guys, ternyata ia tengah berusaha menemukan jam tangan Sunyo yang hilang. Ia memang sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun saat sadar, ia kembali berlari demi jam tangan tersebut. Sunyo pun hanya bisa menangis sambil memeluk Namwook. Oke guys, kita lanjut ceritanya lagi ya. Sunyo pun akhirnya memutuskan agar Namwook kembali saja ke dunia komik. LDR di dunia komik lebih baik daripada Namwook harus meninggoy di dunia ini. Mereka pun berlatih adegan yang ada di komik untuk tanggal 2 Juli jam 9 malam. Tepat di hari ulang tahun Namwook. Tak hanya itu, mereka juga melakukan segala hal yang ada di daftar keinginan Namwook sebelum pergi. Mulai dari bergandengan tangan, masak bersama, belanja di swalayan, foto menggunakan baju toga, sampai foto studio bareng. 어, 좋아요. 바로 그거예요. 야. I love you. 사랑해, 한선녀. Nah, di tanggal 2 Juli sore, Namwook pun mengucapkan salam perpisahan pada Minjung dan Yejun. Sunyo bahkan memberikan hadiah jam tangan untuk kado ulang tahun Namwook, sekaligus kado perpisahan mereka. Dan di malam harinya, mereka pun melakukan adegan yang ada di dalam komik agar Namwook bisa pulang. Saat hendak mengucapkan kalimat terakhir, Namwook malah berhenti dan mengubah kalimatnya. Dengan begitu, waktu untuk pulang pun telah lenyap dan Namwook terjebak di dunia manusia sampai ajal menjemputnya. Ini adalah pilihan yang diambil oleh Namwook. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama dengan Sunyo yang sangat dicintainya. Di sini Sunyo menangis karena takut Namwook akan meninggoy. Namun di sisi lain, ia juga senang karena Namwook memilih untuk tetap tinggal dengannya. Esok harinya di sekolah, Minjung dan Yejun kaget saat melihat Namwook masih ada di dunia ini. Mereka pun lanjut berdiskusi di rumah. Ternyata masih ada satu kesempatan lagi untuk Namwook kembali ke dunianya. Mereka membahas hal baik dan hal buruk yang akan terjadi saat mereka mengambil keputusan. Saat ini kembalinya Namwook ke dunia komik adalah pilihan terbaik. Namun hal ini adalah keputusan yang sepenuhnya ada di tangan Namwook. Malam harinya, Sunyo mengajak Namwook untuk tidur bersama. Bisa saja ini adalah malam terakhir bagi mereka. Namwook bertanya, apa keputusan yang harus diambilnya? Sunyo pun mengatakan bahwa sebenarnya ia tak siap melihat seseorang lenyap tepat di depan matanya. Namun, ia juga tak ingin Namwook meninggoy untuk selamanya. Malam itu guys, Sunyo bahkan mengutarakan isi hatinya bahwa ia telah jatuh hati pada Namwook. Namun sayang, hal ini tak didengar oleh Namwook karena ia yang ketiduran. Yap sobat, sering tidur merupakan salah satu ya kan ciri-ciri karakter akan meninggoy. Sunyo pun langsung menampar Namwook agar ia tak tidur lagi. Bahkan di keesokan harinya, Sunyo memaksa Namwook untuk terus minum kopi agar tak ketiduran. Kala itu Sunyo kebelet pipis. Ia meminta Namwook untuk menunggunya dan jangan kemana-mana. Saat Sunyo pergi, tiba-tiba sebuah bola datang menghampiri. Seseorang lantas meminta bantuan Namwook untuk melemparkan bola tersebut kembali padanya. Namwook pun membuka jaketnya dan bergerak ke arah orang tersebut. Usai mengembalikan bola, ia melihat Sunyo telah menangis sambil memeluk jaketnya. Yap guys, ternyata Sunyo salah paham dan mengira Namwook telah lenyap. Namwook kemudian menghampiri Sunyo dan mengatakan bahwa ia masih hidup. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia komik dan berjanji untuk selalu mengingat Sunyo di hatinya. Meski berat, namun Namwook tak ingin Sunyo menangisi kemeninggoyannya.
7 Juli dan jam 7 malam. Mereka pun melakukan adegan yang ada di dalam komik. Mereka mengutarakan isi hati masing-masing dan mengucapkan selamat tinggal. Scene yang ada di dalam komik pun benar-benar mereka lakukan. Hingga saat mereka kissing, tubuh Namwook pun perlahan menghilang bagaikan debu. Yap guys, dengan begitu Namwook pun resmi kembali ke dunianya. Hari-hari terus berlalu. Bahkan kini di setiap gambar Namwook ada jam tangan yang diberikan Sunyo. Meski terasa seperti mimpi ya kan, namun foto-foto kenangan mereka adalah bukti nyata kisah ini. Tak hanya itu, bahkan tren celana berantai ala Namwook justru viral di dunia nyata guys. Banyak siswa yang memakai rantai tersebut di celana mereka, tak terkecuali Yejun. Nah, by the way guys, kini Minjung telah menjadi seorang kreator komik. Ia pun melanjutkan komik yang dibuat oleh ibunya Sunyo. Dengan goresan tangannya, kini secara mengejutkan Namwook kembali ke dunia nyata. 고양이 씨, 잘 있었어? Bahkan dengan seorang pria misterius. Siapakah pria yang bersama Namwook ini? Entahlah, aku pun gak tahu deh. Yang jelas Sunyo sangat senang dengan kembalinya Namwook ke dunia nyata. Oke guys, dengan begitu drama ini pun selesai. Pop Out Boy adalah web drama dari negeri gingseng Korea Selatan dengan total 10 episode yang tayang pada tahun 2020 lalu. Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, drama ini diperankan oleh Kim Do-yeon, Wee Kim-hye, dan Kim Min-kyu, mantan peserta Produce X101. Selain itu, Choi Hyun-wook, Han Ji-hyo, dan Imbora juga ikut andil dalam drama ini. Meski memiliki alur cerita yang menggantung, namun dalam drama ini sukses digarap oleh sutradara Wang Hye-ryung yang mengangkat latar kehidupan anak sekolah dan mengusung genre romantis fantasi. Pop Out Boy menjadi comeback drama dari Kim Do-yeon setelah membintangi web drama Idol Fever dan menjadi debut acting dari Kim Min-kyu setelah tereliminasi program survival show Produce X101. Drama ini mengisahkan kisah cinta antara Han Sunyo dan seorang karakter komik yang dikenal sebagai Chun Namwook. Namwook adalah tokoh laki-laki protagonis dari komik berjudul Sunyo dan Namwook. Kejadian tak terduga terjadi ketika Namwook keluar dari dunia komik dan secara kebetulan bertemu dengan Sunyo di dunia nyata, yang tak hanya memiliki nama yang sama tetapi juga wajah yang identik dengan versi asli komiknya. Dalam dunia nyata ini, Sunyo dan Namwook memutuskan untuk hidup bersama secara diam-diam di sebuah rumah. Mereka seringkali terlibat dalam berbagai pertengkaran dan konflik. Namun pada saat yang sama, perasaan cinta dan kerinduan satu sama lain tumbuh di antara mereka. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre romantis fantasi, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian guys. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Pop Out Boy 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu inginku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.